Saat kita membuat sebuah layanan, entah itu website atau mungkin API gitu ya, yang intinya adalah bisa diakses oleh publik. Nah, itu kadang-kadang kita butuh yang namanya rate limiter. Hampir kebanyakan company gitu ya, itu pasti membuat yang namanya rate limiter. Kenapa? Karena yang namanya juga rate limiter ya, itu untuk menjaga agar aplikasi kita bisa menghandle dengan optimal ya, jangan sampai over capacity. Nah, di sini kita akan bahas lebih detail ya, bagaimana cara kerja si rate limiter ini. Oke, jadi teman-teman, pertanyaannya mungkin kenapa ya? Kenapa sih kita harus gitu ya implementasikan atau menambahkan rate limiter di sistem seperti website kita atau API kita yang otomatis diakses oleh publik ya? Publik itu maksudnya ya bisa diakses oleh siapapun. Nah, saat kita membuat aplikasi, entah itu dalam bentuk web atau juga API, itu kalau aplikasi yang baik ya, cycle-nya itu ada istilahnya tuh performance test. Performance test itu untuk memastikan atau mengukur seberapa kuat ketahanan website kita atau misalnya API yang kita buat gitu ya, sehingga kita bisa dapat kira-kira throughput-nya itu sekitar berapa. Contohnya misalnya kita dapat throughput-nya mungkin, misal aja ya, 100 per second, seperti itu. Jadi misal aja gitu ya, setelah kita lakukan performance test ya, kita coba hit dengan request yang begitu banyak gitu ya, nah, kita dapat nih nilai optimalnya misalnya, oke kita mau respon time dari website kita maksimal misalnya 2 second, maksimal ya. Jadi maksimal 2 second atau 2 detik. Lalu kita coba misalnya kirim request-nya misal melakukan performance test dengan mengirim misalnya 10 per second. Ternyata masih dapat respons di bawah 2 second. Setelah itu kita naikkan contohnya ke 50 per second. Kita kirimkan request-nya, masih dapat nilai misalnya di bawah 2 second, artinya masih bagus gitu ya. Lalu kita coba hit 100 per second. Nah, akhirnya dapat sekitar 2 second. Nah, ini masih bagus ya, artinya masih oke, kita nggak masalah nih dengan dapat, karena memang target kita adalah maksimal 2 second atau 2 detik. Lalu kita coba naikkan contohnya di 110 per second ya. Nah, ternyata kita dapat kalau respon time dari website kita atau API kita itu di atas 2 second. Misal 2,5 second atau mungkin 3 second. Artinya apa? Artinya kita sudah tahu nih kapasitas dari web kita atau API kita itu sekitar optimalnya di 100 per second. Ketika trafficnya terlalu tinggi atau lebih tinggi dari itu, otomatis kita tahu kalau website kita sudah tidak bagus lagi. Nah, sebenarnya sih ada istilahnya scalability dan lain-lain ya. Nanti kita mungkin lebih enaknya dibahas di pembahasan berbeda. Tapi intinya di sini kita bisa ngukur dulu gitu ya. Jadi kita ukur dulu kira-kira website kita atau API kita optimalnya di angka berapa untuk throughput-nya. Contohnya di sini setelah kita tes kita dapat 100 per second. Nah, karena kita sudah dapat 100 per second, berarti di sini kita bisa tentukan. Nah, di depan website kita ya, contohnya misalnya jadi kalau dari cloud gitu ya, dari internet, itu mengakses website kita, contohnya di sini website kita, maka di depan website kita harus tambahkan rate limiter ini. Di mana rate limiternya setelah kita coba lakukan performance test, kita dapat angka yang bagusnya itu adalah 100 per second. Jadi sekarang kita sudah tahu ya. Nah, jadi seperti inilah pentingnya kenapa kita menambahkan rate limiter. Artinya apa? Artinya ketika nanti request-nya masuk ya ke dalam website kita, sekitar contohnya 110 per second. Nah, kita bisa tahu bahwa 100-nya akan masuk ke sini gitu ya. Dan 10-nya otomatis akan di-reject. Jadi 10 request-nya akan di-reject secara otomatis. Sebenarnya implementasinya bebas ya. Teman-teman bisa reject kah? Atau masukkan ke antrian kah, itu bebas sebenarnya. Tapi intinya yang masuk ke website kita, itu sekitar 100 request per second. Jadi sisanya teman-teman boleh tuh implementasi rate limiternya mau seperti apa. Apakah kita disuruh ngantri dulu requestnya gitu ya, atau ya udah langsung reject aja agar si usernya langsung mencoba lagi, seperti itu. Nah, jadi inilah pentingnya teman-teman menambahkan rate limiter. Setelah kita tahu ya pentingnya rate limiter, sekarang pertanyaannya di mana sih kita buat rate limiternya? Apakah di aplikasi kita atau memang ada aplikasi lain yang spesifik untuk rate limiter? Oke. Solusi yang paling gampang sebenarnya kalau teman-teman menggunakan web framework misalnya ya. Itu di web framework itu biasanya ada fitur yang namanya filter atau middleware atau interceptor gitu ya. Jadi intinya
sebelum request itu masuk ke bagian controller di webnya, itu dia bisa melewati bagian middleware, atau misalnya interceptor, atau ya filter tadi. Nah, itu kita bisa implementasi rate limiter di sana. Jadi ini solusi yang paling simpel ya, solusi yang paling simpel. Jadi kalau tiap ada request yang masuk, jadi ini anggap aja website kita gitu ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan rate limiternya di bagian middleware. Jadi di sini ini adalah rate limiter. Artinya apa? Artinya semua request akan masuk ke rate limiter ini. Nah, baru kalau misalnya sudah lolos dari rate limiternya gitu ya, dia baru masuk ke bagian controllernya di sini. Seperti itu. Jadi ini yang paling simpel. Jadi teman-teman tinggal buat saja di bagian middleware. Hampir semua web framework itu pasti ada fitur yang namanya middleware ya. Cuma mungkin istilahnya aja berbeda. Contohnya mungkin kalau di Laravel misalnya seperti teman-teman bisa bikin middleware, atau misalnya kalau di Spring Boot maksud saya, itu teman-teman bisa bikin yang namanya interceptor misalnya, dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman silakan lihat web framework yang teman-teman gunakan, kira-kira bisa bikinnya dalam bentuk apa. Nah, cuma problemnya dengan kita menambahkan rate limiter di bagian middleware-nya adalah ketika teman-teman punya jenis aplikasinya banyak, misalnya gitu ya. Contohnya ada yang satu pakai Laravel, ada yang satu misalnya pakai Spring Boot, satu lagi misalnya pakai Express.js, maka implementasi rate limiternya akan berceceran di mana-mana. Jadi teman-teman harus bikin rate limiter versi PHP, rate limiter versi Java, rate limiter versi Node.js, dan lain-lain. Jadi ketika ada perubahan logic, contohnya yang tadi, oke angkanya di-adjust misalnya, atau logic rate limiternya dirubah gitu ya, di-adjust lagi, maka kita harus ubah di semua tempat. Jadi seperti itu. Jadi ini solusi yang paling gampang kalau aplikasi teman-teman misalnya cuma monolith satu gitu ya. Tapi ketika aplikasinya lumayan banyak, nah ini agak sedikit PR gitu ya, kalau kita harus implementasi rate limiter di tiap aplikasinya. Nah, cara yang paling bagus itu teman-teman bisa implementasi rate limiternya di bagian paling depan ya. Kalau teman-teman website mungkin di bagian load balancer paling depannya. Atau kalau teman-teman bentuk aplikasinya adalah API, mungkin di bagian API gateway-nya di paling depannya. Jadi intinya adalah di bagian paling depannya, seperti itu. Jadi biasanya request masuk gitu ya, kalau aplikasi kita itu lumayan banyak, maka dia akan masuk ke bagian depannya dulu ya. Entah itu di sini misalnya load balancer, atau mungkin API gateway. Contoh yang paling sederhana misalnya Nginx gitu ya. Jadi Nginx itu adalah salah satu load balancer atau API gateway yang paling sederhana sebenarnya. Nah, selanjutnya dia kan otomatis ngedistribusiin ke semua website ya. Contohnya di sini ada PHP misalnya. Nah, di sini ada Java gitu ya. Nah, di sini ada Node.js misalnya. Nah, dibanding kita implementasi rate limiternya di tiap aplikasi, kita bisa implementasi rate limiternya di Nginx. Nah, teman-teman bisa cari gitu ya, contoh-contoh, biasanya sih kalau Nginx menggunakan Lua script misalnya gitu ya. Teman-teman bisa gunakan contohnya Lua script itu untuk membuat si rate limiternya. Nah, seperti itu. Jadi kita cukup implementasi rate limiternya satu kali di sini gitu ya. Nah, jadi nanti dia bisa menjaga ke aplikasi yang PHP kita, ke Java ataupun Node.js. Nah, semua load balancer seperti contohnya Nginx, atau yang versi yang lebih bagus contohnya Kong gitu ya, atau yang banyak gitu ya, yang lain juga yang lumayan banyak yang digunakan, contohnya ada Traffic dan lain-lain gitu ya. Nah, itu biasanya mereka juga punya logic atau bawaan plugin untuk rate limiternya. Jadi teman-teman bisa implementasikan di bagian depan load balancer atau API gateway-nya. Nah, jadi ini lokasi-lokasi yang biasa kita gunakan untuk menempatkan si rate limiternya. Yang paling mudah itu di bagian middleware, dan yang paling bagus gitu ya dalam jangka panjang itu di bagian load balancer atau si API gateway-nya. Sekarang kita bahas tentang global rate limiter. Jadi seperti yang tadi di awal kita tahu ya, jadi biasanya ketika misalnya kita buat rate limiter, ada istilahnya tuh global rate limiter, seperti yang tadi di awal. Misalnya kita tahu kapasitas aplikasi kita cuma 100 per second, maka kita akan set global gitu ya, kalau request-nya itu tidak boleh lebih dari 100 per second. Artinya apa? Artinya kita tidak peduli usernya manapun, kita akan set secara global gitu ya. Pokoknya usernya siapapun kita nggak peduli, pokoknya kita mau 100 per second request-nya, seperti itu. Nah, biasanya
aturan pembuatan rate limiter itu ditentukan menggunakan bucket ya. Bucket itu istilahnya tuh ada key, ada value-nya gitu ya, bucket-nya. Di mana key-nya kebetulan kalau misalnya kita pakai solusi yang kedua ya, yang implementasi rate limiternya di bagian API gateway-nya misalnya seperti itu, atau di load balancer-nya, maka contohnya key-nya kita set dari nama aplikasinya, contohnya seperti itu. Jadi kan biasanya kalau di sini misalnya API-nya ya, di sini API gateway-nya gitu ya. Nanti kan di dia ada daftar aplikasinya apa aja. Contohnya aplikasi yang pertama, aplikasi A gitu ya. Aplikasi yang kedua, aplikasi B. Aplikasi yang ketiga, aplikasi C. Nanti ini misalnya nembak ke aplikasi A, ini nembak ke aplikasi B, nembak ke aplikasi C. Seperti itu. Nah, di sini biasanya gitu ya, rate limiternya kita misalnya tentukan, oke, yang A itu 100 per second misalnya. Nah, tapi B itu belum tentu 100 per second gitu ya. Dan C pun belum tentu 100 per second, gitu ya. Artinya apa? Artinya kita bisa tentukan nanti ada semacam key value, gitu ya. Jadi key, lalu di sini ada value. Nah, key-nya adalah nama aplikasinya, contohnya A, value-nya adalah maksimalnya, gitu ya. Maksimalnya, contohnya misalnya di sini 100, seperti itu. Lalu di sini A-nya misalnya, B-nya misalnya di sini 50 misal saja, dan C-nya misalnya cuma 10 gitu ya, karena lambat banget. Nah, lalu kalau kita buatnya dalam bentuk tabel ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada value maksimalnya, tapi biasanya di sini ada current-nya. Jadi current request-nya saat ini yang sudah masuk ada berapa. Jadi nanti setiap ada request yang masuk gitu ya. Jadi kalau misalnya ada request masuk, kita ganti dulu warnanya. Jadi kalau ada request yang masuk ke API Gateway ini, lalu API Gateway ini tahu misalnya, oh dia mau mengakses aplikasi A. Maka kita akan cek di aplikasi A ini value-nya, rate limiternya ada berapa? Oh, 100. Jadi di sini 100 per second. Current-nya ada berapa? Oke, current-nya anggap aja misalnya masih 50. Ya. Ketika 50 gitu ya, maka kita tahu kalau angkanya di bawah 100. Nah, karena di bawah 100, maka request-nya akan diteruskan ke aplikasi A-nya, lalu dia di-increment menjadi 51, seperti itu. Nah, karena value-nya itu adalah 100 per second, 50 per second, dan 10 per second. Jadi nanti di dalam API Gateway-nya juga ada scheduler istilahnya ya. Scheduler ini akan berjalan tiap detik. Untuk apa? Untuk menghapus data si current-nya. Jadi kalau misalnya detik ini sudah dapat 51 request, nah, detik selanjutnya, sebelum ada request masuk, itu akan dihapus terlebih dahulu dan di-clear-kan menjadi 0 lagi, 0 lagi, 0 lagi. Jadi seperti itu. Makanya, rate limiter itu pasti kerjanya bakal cepat banget ya. Kenapa? Karena kalau kita setnya per detik misalnya request-nya, maka dia otomatis tiap detik harus ngehapus semua data yang saat ini. Gitu ya. Jadi total request saat ini ada berapa, itu dihapus tiap detiknya. Harapannya adalah ketika detik selanjutnya nanti, itu request-nya otomatis mulai dari angka 1 lagi, seperti itu. Jadi ini kurang lebih cara kerjanya kalau yang global rate limiter ya. Jadi tidak peduli usernya siapa gitu ya, pokoknya tiap aplikasi dia punya maksimal rate limit itu masing-masing. Jadi biasanya di API Gateway-nya atau di load balancer-nya ada pengaturan aplikasinya apa, max-nya berapa, dan saat ini berapa. Dan ini biasanya di-maintain oleh si rate limiter-nya ya. Jadi ketika ada request masuk, dia akan menaikkan satu persatu. Setelah 1 detik itu lewat, maka dia akan di-reset lagi menjadi 0. Seperti ini. Jadi ini kalau yang global. Nah, ada juga yang per user atau yang spesifik ya. Nah, jadi kita pengen tentukan rate limiternya tidak global, tapi spesifik untuk user. Nah, kita bahas di next chapter-nya. Rate limiter juga biasanya tidak hanya ditentukan untuk global ya. Biasanya ada juga yang spesifik per user, seperti itu. Nah, kalau misalnya aplikasi teman-teman, ketika teman-teman misalnya mengakses wajib login misalnya seperti itu gitu ya, maka teman-teman cocok implementasi rate limiternya per user seperti itu dibanding yang global. Kenapa? Karena kalau global itu, kalau misalnya ada satu user yang membebani gitu ya, terlalu banyak request-nya, user yang lain nanti nggak kebagian request-nya, seperti itu. Nah, kalau kita limit per user gitu ya, nah itu lebih cocok ya kalau teman-teman aplikasinya memang orangnya misalnya harus login terlebih dahulu. Kecuali misalnya memang usernya tidak login terlebih dahulu. Nah, oke.
Strateginya sebenarnya kalau teman-teman misalnya untuk per user rate limiternya itu sebenarnya mirip seperti tadi, cuma nanti kita bikin bucket key value-nya itu tidak lagi per aplikasi, tapi lebih detail lagi, per user ID-nya siapa. Oke, jadi yang tadi ya, yang request yang tadi kan, kalau yang tadi kan key-nya misalnya nama aplikasinya ya A, lalu di sini value misalnya max-nya, istilahnya tuh, max-nya itu contohnya 100, lalu di sini adalah current-nya. Current-nya itu adalah contohnya 51. Nah, biasanya kan seperti ini. Nah, kalau nanti gitu ya, misalnya kita sudah pengen bikin rate limit-nya itu per user gitu ya, maka kita tidak akan bikin pakai global lagi. Mungkin teman-teman masih tetap gunakan global gitu ya, tapi teman-teman kalau misalnya udah login, kita pakainya yang per user misalnya seperti itu. Jadi kalau per user sebenarnya konsepnya hampir mirip, cuma berarti ada satu tambahan ya, key-nya itu mungkin bukan lagi nama aplikasi, tapi kombinasi dari nama aplikasi plus user ID-nya. Jadi di sini kita bilang key-nya itu contohnya nama aplikasinya A, user ID-nya contohnya Eko, seperti ini. Jadi seperti itu. Lalu di sini, contohnya oke, kalau misalnya per user kita pengen set max-nya itu misalnya 10 per second, seperti itu. Lalu di sini adalah current-nya. Contohnya current-nya itu adalah 5, seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang login lagi, contohnya ke aplikasi A, lalu dia usernya adalah Budi, seperti itu, dia di set maksimal 10, misalnya current-nya sekarang 3, seperti itu. Nah, enaknya kalau kita bikin rate limiternya per user, kita bisa, istilahnya itu kalau teman-teman lihat gitu ya, di beberapa layanan API, mereka kayak nambahin kalau misalnya kita bayar sekian, maka limitnya dinaikkan, seperti itu. Jadi dengan kita bermain dengan rate limiternya di user gitu ya, kita bisa naikkan. Contohnya oke, karena klien Eko misalnya dia bayar untuk berbayar yang premium misalnya, kita akan naikkan rate limiternya dari yang tadinya 10 menjadi 100 misalnya, seperti itu. Jadi kita bisa mainin per usernya, kalau teman-teman menggunakan per user rate limiter. Nah, tapi konsepnya sama aja sebenarnya seperti yang global tadi. Jadi intinya, setiap nanti ada request masuk gitu ya, request masuk, dia akan cek dulu gitu ya. Contohnya request masuknya itu dari Eko, dia akan cek key-nya Eko, contohnya di sini, oke, dia max-nya cuma boleh 100. Saat ini ada berapa? Oke, ada 5. Artinya masih boleh ya, berarti nanti akan dinaikkan menjadi 6, nanti baru dikirim ke server yang ditujunya, seperti itu, dan seterusnya. Nah, ketika udah lewat 1 detik, maka akan di-reset lagi, current-nya menjadi 0, seperti itu. Jadi seperti ini cara kerja yang per user rate limiter. Nah, kalau teman-teman misalnya aplikasinya public, tapi pengen spesifik per user juga, itu ada strategi contohnya menggunakan IP address. Jadi contohnya ini kan menggunakan public ya, global ya, contohnya ya, orang yang tidak login pun masih bisa lihat, contohnya mungkin teman-teman bikin website berita gitu ya, yang nggak harus orang login. Nah, tapi kita pengen batasin per user gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya paling gampang itu ya paling IP address-nya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada user yang mengakses kita, kita akan bikin kombinasi dari key-nya itu dari nama aplikasinya, contohnya A, strip misalnya IP-nya, seperti ini. Jadi dengan seperti ini nanti kita batasin rate limiternya bukan lagi global tapi per IP. Cuma memang kadang-kadang beberapa provider itu menggunakan sharing IP gitu ya. Jadi misalnya mungkin saja ya, saya kurang tahu lebih pasti sih, mungkin aja satu tower itu satu IP misalnya. Jadi kalau misalnya ada ribuan orang atau ratusan orang pakai provider yang pakai towernya sama gitu ya, maka dia bakal pakai IP yang sama. Nah, ini juga sebenarnya jadi masalah gitu ya. Nah, atau teman-teman bisa pakai yang namanya browser signature. Jadi ada istilahnya itu kita bisa bikin kombinasi signature dari browser gitu ya, informasi yang dikirimkan oleh user. Nah, itu mungkin bisa juga lebih unik ya dibanding teman-teman pakai IP. Kalau IP mungkin terlalu banyak nanti orangnya, tapi kalau signature browser, teman-teman bisa cari gitu ya di internet tentang signature browser. Jadi nanti key-nya itu dari aplikasinya contohnya A, habis itu di sini adalah signature-nya browsernya. Nah, seperti itu. Jadi kalau signature browser nanti biasanya dia unik per browser yang lagi dipakai di laptopnya. Jadi kalau saya di browser buka misalnya 2 browser, contohnya Google Chrome atau misalnya Firefox, nanti saya bisa seakan-akan jadi 2 key ya di dalam si rate limiternya. Tapi nggak masalah gitu ya. Jadi intinya masih bisa spesifik per user.
Jadi ini strateginya kalau teman-teman mau implementasikan rate limiter untuk per user. Jadi konsepnya harusnya seperti ini. Kalau teman-teman mau cari tentang gimana real implementasi codingnya, teman-teman bisa cari ya tutorialnya di internet, sudah banyak dan konsepnya harusnya sama aja.